Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai uji independency test dan uji dependency test atau priority test menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama ini akan saya jelaskan mengenai uji independency test. Nah, untuk syarat dari uji independency test itu sendiri, yang pertama datanya harus skala interval dan rasio, lalu yang kedua itu datanya harus berdistribusi normal dengan nilai signifikannya di atas dari 0,05. Lalu yang ketiga itu terdapat dua kelompok atau lebih yang tidak saling berhubungan, misalnya kayak kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Nah, sini kan saya sudah punya nilainya. Nah, yang akan kita masukkan ke dalam SPSS adalah skor ini. Kita langsung saja ya. Nah, yang ini itu untuk kelompok intervensi, sedangkan yang ini untuk kelompok kontrol. Kita langsung ke variable view. Nah, ini akan saya ubah ya teman-teman. Dari yang seperti ini akan menjadi seperti ini. Lalu kita pindah ke data view. Di sini kita akan melakukan yang syarat kedua, yaitu kita melihat apakah ini data distribusinya ini normal atau tidak. Kita ke analyze, kita pilih deskripsi statis, lalu di explore. Teman-teman tinggal kasih masuk saja datanya ini, dua-duanya ya. Lalu tekan plots, pilih centang normality plots. Tinggal oke. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian sini itu tes normality-nya. Kalau kita pilih Shapiro-Wilk, itu berarti sampel kita kurang dari 50 orang. Sedangkan kalau Kolmogorov-Smirnov, ini menggunakan lebih dari 50 sampel orang ya. Jadi karena kita ini kurang dari 50 orang, maka kita pilih Shapiro-Wilk. Karena sampel kita cuma 22 orang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau ini di atas dari 0,05, maka ini termasuk data distribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan ubahnya seperti ini. Yang bagian pertama ini adalah kelompok intervensi, sedangkan bawahnya ini kelompok kontrol. Nah, kita kasih coding juga, yang intervensi itu 1, sedangkan kelompok kontrolnya itu 2. Kita ke variable view, kita akan ubah ini menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah diubah. Lalu kita kembali ke data view, kita akan langsung mulai menggunakan uji independent t-test ya. Kita ke compare means, kita pilih independent sample t-test. Masukkan saja nilai ini kepada bagian test variable, lalu codingnya bagian bawahnya, grouping variable. Di sini kita lihat sudah ada 1 dan 2 seperti yang kita tulis ya tadi. Kita tekan OK, tinggal OK teman-teman, dan tunggu hasilnya. Nah, ini yang kita lihat ya, bagian sign to tell. Nah, untuk syaratnya itu jika nilainya kurang dari 0,5, maka itu terdapat perbedaan antara dua kelompok. Sedangkan jika nilainya lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Karena ini kurang dari 0,05, maka ini terdapat perbedaan ya teman-teman yang signifikan antara kelompok satu dengan kelompok berikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang uji independen atau priority test itu sendiri. Nah, untuk syaratnya juga sama, cuma yang menjadi perbedaan itu nomor 3, yaitu terdapat 2 atau lebih kelompok yang sama atau subjek yang sama diukur 2 kali. Misalnya kelompok sebelum dan sesudah dari intervensi. Nah, saya sudah memiliki datanya atau skornya itu, tinggal kita pindahkan saja ke SPSS. Nah, lalu habis itu teman-teman masukkan saja yang ini tuh pre, ini post, atau ini sebelum, ini sesudah. Lalu kita ke variable view, kita ubah ya kembali yang ini menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke data view, kita akan kembali lagi melakukan distribusi normal, tapi saya akan hanya menunjukkan gambarnya saja di sebelah sini ya teman-teman. Nah, setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya itu distribusinya normal, kita langsung saja kepada uji dependennya. Nah, teman-teman bisa langsung saja masuk ke analyze, lalu pilih compare means seperti tadi, pilih pirate sample t-test. Nah, teman-teman bisa saja langsung masukkan ini, dua-duanya. Tekan saja langsung OK. Nah, teman-teman bisa langsung mendapatkan hasilnya. Kita lihat di bagian single ini, sign to tell. Seperti tadi saya bilang, kalau hasilnya itu kurang dari 0,05, maka hasilnya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah dari perlakuan intervensi tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti tutorialnya saya, dan sekian, terima kasih, bye-bye.